warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang momentum sudut. Nah, pada saat kita belajar tentang gerak translasi, jika suatu benda bergerak translasi, maka benda tersebut memiliki momentum linier sebesar P, di mana P besarnya sama dengan M dikali V. Sedangkan jika suatu benda bergerak rotasi, maka benda tersebut memiliki momentum sudut L, yang besarnya sama dengan I kali omega. Nah, dari kedua persamaan itu, tampak bahwa P dan L itu adalah besaran yang analog. P analog dengan L, M analog dengan I, dan V analog dengan omega. P itu momentum linier, L momentum sudut, M massa suatu benda, I momen inersia suatu benda, V kecepatan linier, dan omega kecepatan sudut. Nah, sekarang kita akan coba turunkan persamaan L sama dengan I dikali omega. Perhatikan gambar berikut ini. Jika ada sebuah partikel bergerak melingkar atau berotasi, maka partikel tersebut memiliki momentum sudut L yang besarnya tergantung terhadap jari-jari lintasan lingkaran tersebut dan momentum liniernya atau P. Sehingga L-nya itu sama dengan R dikali P. Nah, kita turunkan dari persamaan ini, maka L sama dengan R dikali M kali V. Tentunya kalian tahu ya M kali V berasal dari mana, yaitu dari P. Sama dengan M kali V. Kemudian kita turunkan lagi, L sama dengan R dikali M dikali omega dikali R. Tahu ya, omega sama R dari mana? Yaitu penurunan dari V. V itu omega kali R. Nah, persamaan ini kita dapat saat kita belajar gerak melingkar di kelas 10. L sama dengan M R kuadrat dikali omega. Nah, di sini muncul MR kuadrat. Saat kita belajar tentang momen inersia minggu lalu, kita punya persamaan bahwa I sama dengan MR kuadrat, sehingga MR kuadrat di sini kita ganti dengan I dikali omega. Nah, inilah proses penurunan persamaan momentum sudut. Nah, kita lihat keterangannya. Untuk L di sini menyatakan momentum sudut, satuannya kilogram meter persegi per sekon. Sedangkan I momen inersia, satuannya kilogram meter persegi. Dan omega kecepatan sudut satuannya radian per sekon. Sekarang perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah bola pejal bermasa 0,5 kg dan jari-jari 20 cm berotasi dengan kecepatan sudut 15 radian per sekon. Berapakah momentum sudutnya? Langsung kita tuliskan, diketahui massa M 0,5 kg, jari-jari R 20 cm, kita jadikan meter, 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian kecepatan sudut omega 15 radian per sekon. Ditanyakan momentum sudut L, maka kita dapat menghitung L sama dengan I dikali omega. I kita hitung dulu, karena di sini yang bendanya itu merupakan bola pejal, maka momen inersia bola pejal itu adalah 2/5 MR kuadrat. Sehingga kalau kita masukkan sama dengan 2/5 kali 0,5 dikali jari-jarinya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Kita hitung. Ini dikuadratkan jari-jarinya ya, jangan lupa. 2 kali 0,51, 2 kuadrat 4, 10 pangkat min 2 itu 10 pangkat min 4. Jadi di sini ketemunya 4 kali 10 pangkat min 4 dibagi 5. Maka hasilnya 4 dibagi 5 adalah 0,8 kali 10 pangkat min 4 kilogram meter persegi per sekon. Maka L-nya sama dengan I kali omega. I-nya masukkan ini. 0,8 kali 10 pangkat min 4
dikali omeganya 15. Maka hasilnya 8 kali 15, 80 dengan 40. 120 di belakang koma satu angka, jadi 12 kali 10 pangkat min 4. Satuannya kilogram meter persegi per sekon. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang hukum kekekalan momentum sudut. Kita lihat pernyataannya dulu. Jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada sistem yang mengalami gerak rotasi atau sigma tau-nya sama dengan 0, maka momentum sudut sistem akan selalu tetap atau konstan, sehingga dinyatakan sigma L sistem sama dengan 0. Nah, karena konstan berarti L sebelum sama dengan L setelah, atau disimbolkan sebelum itu L, setelah itu L aksen. Sehingga kalau diturunkan, L sebelum itu I kali omega, L setelah itu adalah I aksen kali omega aksen. Langsung kita lihat contoh soalnya. Seorang atlet senam lantai memiliki momen inersia 4 kg meter persegi ketika kedua lengannya telentang, dan 2 kg meter persegi ketika merapat ke tubuhnya. Jadi ada dua keadaan ya, saat melentang tangannya sama saat merapatkan tangannya. Pada saat kedua lengannya telentang, atlet tersebut berputar dengan kelajuan 3 putaran per sekon. Setelah itu kedua lengannya dirapatkan kembali. Tentukan laju putaran atlet ketika kedua lengannya dirapatkan. Jadi keadaan yang sebelum itu adalah tangannya telentang. Nah, keadaan yang setelah itu tangannya dirapatkan. Sehingga kita bisa menganalisis, diketahui di situ. Yang pertama, saat telentang momen inersianya 4. Berarti anggap I-nya itu 4 kg meter persegi. Kemudian saat merapat, momen inersianya anggap I aksennya, yaitu 2 kilogram meter pangkat 2. Nah, kecepatan sudutnya saat terlentang berarti di situ omeganya adalah 3 putaran per sekon. Nah, 3 putaran harus diubah ke radian per sekon karena satuannya masih putaran, harus diubah ke radian per sekon. Ingat, 1 putaran itu nilainya 2pi. Jadi kalau 3 putaran berarti 3 dikali 2pi radian. Ya, jadi sama dengan 6pi radian per sekon. Ini kecepatan sudutnya. Ditanyakan laju putaran atlet ketika kedua tangan lengannya dirapatkan, berarti omega aksennya. Nah, tadi kita sudah punya rumus ya, bahwa L sebelum sama dengan L setelah, atau L aksen sama dengan L. Jadi L sama dengan L aksen. Jadi I kali omega sama dengan I aksen kali omega aksen. I-nya masukkan 4, omeganya 6 ya, 6pi. I aksennya 2, omega aksennya atau omega setelah tangannya dirapatkan bisa dihitung ya. Jadi 4 kali 6pi yaitu 24pi sama dengan 2 kali omega aksen. Sehingga omega aksen sama dengan 24pi dibagi 2. Sehingga omega aksennya sama dengan 12pi radian per sekon. Paham ya? Nah, ini adalah contoh soal tentang hukum kekekalan momentum sudut. Satu materi lagi, yaitu tentang energi kinetik rotasi. Nah, kalau dulu kalian sudah belajar tentang energi kinetik pada gerak translasi, sekarang kita belajar tentang energi kinetik pada gerak rotasi. Ingat, energi kinetik pada gerak translasi persamaannya adalah EK sama dengan setengah MV kuadrat. Nah, kita akan coba turunkan persamaan energi kinetik pada gerak rotasi. Dasarnya dari energi kinetik pada gerak translasi. Perhatikan. Ingat, EK pada translasi adalah sama dengan setengah MV kuadrat. Kita turunkan dari persamaan ini. V
itu sama dengan omega kali R pada gerak rotasi ya, gerak melingkar. Maka V diubah menjadi EK sama dengan setengah M kali. Nah, V-nya diganti omega kuadrat. Karena ini kuadrat, maka omeganya kuadrat, R-nya juga kuadrat. Sehingga EK sama dengan setengah kali. I dari mana? Ya dari M R kuadrat. Persamaan ini kan momen inersia, kemarin sudah. Jadi setengah kali I kali omega kuadrat. Nah, inilah persamaan energi kinetik rotasi. Dengan EK itu energi kinetik rotasi, I-nya momen inersia, omeganya itu kecepatan sudut. Nah, contoh benda berotasi dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Ibu contohkan di sini gerak rotasi ban sepeda, permainan yoyo, komedi putar. Nah, ini adalah contoh gerak rotasi. Nah, sekarang kita aplikasikan dalam contoh soal berikut ini. Sebelumnya mungkin Ibu sampaikan dulu tentang benda menggelinding dulu ya. Benda menggelinding itu yang seperti apa? Nah, kalau benda menggelinding itu misalnya bola ya, bola pejal itu menggelinding dari atau pada bidang miring. Itu adalah contoh benda menggelinding. Nah, sekarang langsung perhatikan gambar berikut ini. Ini Bu contohkan bola menggelinding. Dia berarti memiliki besaran V, kecepatan linear, dan juga memiliki kecepatan sudut omega. Nah, besarnya energi kinetik pada benda menggelinding itu adalah EK translasi ditambah EK rotasi. EK translasi itu setengah mv kuadrat, EK rotasi itu setengah I omega kuadrat. Nah, tadi sudah ya, EK rotasi sudah disampaikan di sebelumnya. Nah, langsung saja sekarang kita aplikasikan dalam contoh soal berikut ini. Maaf ini bukan silinder pejal, tetapi bola pejal. Sebuah bola pejal menggelinding menuruni bidang miring yang tingginya 0,49 meter. Setelah sampai di dasar, silinder akan mengalami laju sebesar titik-titik. Nah, kalau Ibu gambarkan misalnya seperti ini. Ada bola menggelinding pada bidang miring, kemudian tingginya 0,49 meter. Nah, dulu mungkin waktu belajar tentang gerak translasi, kalian sudah belajar tentang hukum kekekalan mekanik ya, energi, yaitu bahwa EM pada posisi pertama atau sebelum menggelinding itu besarnya sama dengan EM setelah menggelinding atau di dasar. Yang di sebelum itu saya anggap 1, yang setelah itu saya anggap 2. EM itu besarnya sama dengan EK ditambah EP. Ya, jadi ini 1, ini 1. Kemudian yang di sini juga EK2 ditambah EP2. Nah, sekarang kita analisa dulu. Saat bola berada pada puncak seperti ini, berarti bola ini memiliki energi kinetik tidak? Tentunya tidak ya. Jadi di sini EK-nya itu adalah 0 karena dia diam. Tetapi dia memiliki energi potensial maksimum. Nah, berbeda ketika dia sampai di dasar seperti ini. EK-nya bagaimana? Justru EK-nya itu menjadi maksimum, tetapi EP-nya menjadi 0 karena tidak ada ketinggian. Nah, jika Ibu anggap kondisi di sini adalah kondisi pertama awal dan kondisi di sini adalah kondisi kedua akhir, maka nanti kita dapat menghitung besarnya kelajuan saat di dasar bidang miring ini. Kita turunkan bersama ya. Nah, kita analogi pada saat keadaan pertama ya, EK-nya itu 0. Berarti di sini 0 ditambah EP yaitu MGH1 sama dengan, nah yang di bawah ini EK-nya justru yang maksimum. Berarti EK trans ditambah EK rot. Nah, jadi di sini M kali G kali H1 sama dengan EK transnya itu setengah MV kuadrat ditambah EK rotasinya adalah setengah I omega kuadrat.
jangan perhatikan garis ini ya. Tadi Ibu terlanjur menggaris, jadi nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Yang penting kalian fokus ke penurunannya. Maka kalau kita turunkan lagi, M kali G kali H sama dengan setengah M V kuadrat ditambah setengah kali I. I-nya itu bola pejal. Tadi apa bola pejal itu inersianya? 2/5 M R kuadrat dikali omega kuadrat. Nah, ada M, ada M, ada M. Hilang M-nya. Jadi tinggal G dikali H sama dengan setengah V kuadrat ditambah 2-nya coret ya. Jadi tinggal 1/5 R kuadrat kali omeganya masukkan VR. V per R kuadrat. R-nya coret, hilang. Jadi tinggal G kali H sama dengan setengah kali V kuadrat ditambah 1/5 kali V kuadrat. Tinggal dijumlahkan. G kali H sama dengan setengah tambah 1/5, yaitu jadikan per 10. 7/10 dikali V kuadrat. Sehingga sama dengan, masukkan angkanya, G-nya 10, hanya 0,49 sama dengan 7/10 kali V kuadrat. Maka di sini 10 kali 0,49 adalah 4,9. Jadi di sini aja ya, agak pindah ke sini. 4,9 sama dengan 7/10 kali V kuadrat. 4,9 kali 10 49. 7 kali V kuadrat. Maka V kuadratnya sama dengan 49 dibagi 7. Maka V-nya sama dengan 49 dibagi 7 berapa? 7 ya. V kuadratnya sama dengan 7 atau V-nya sama dengan akar 7 meter per sekon. Nah, ini adalah contoh penerapan pada benda menggelinding. Ya, saya kira ini dulu yang bisa Ibu sampaikan. Nanti ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan pada bagian tugas di Google Classroom dan dikumpulkan langsung lewat Google Classroom itu sendiri. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.